Meskipun kereta api seringkali dipandang sebagai moda transportasi massal yang ramah lingkungan, efisien, dan simbol kemajuan teknologi dalam sejarah peradaban manusia, di balik citra tersebut tersembunyi berbagai sisi gelap yang jarang disorot. Fakta-fakta kelam ini membentang dari sejarah eksploitasi tenaga kerja dalam pembangunan rel, bencana kemanusiaan akibat kecelakaan massal, hingga dampak sosial politik yang ditimbulkan oleh monopoli, militerisasi, dan penggusuran masyarakat lokal. Salah satu fakta paling mencolok adalah bagaimana pembangunan jaringan rel pada abad ke-19 di berbagai belahan dunia, terutama di koloni-koloni kekaisaran Eropa, dilakukan dengan kerja paksa, upah yang tidak manusiawi, serta kondisi kerja ekstrim. Di India kolonial, jutaan orang dipaksa bekerja membangun ribuan kilometer rel di bawah pengawasan brutal pemerintahan Inggris, tanpa perlindungan hukum dan seringkali dengan korban jiwa akibat penyakit, kelelahan, hingga kekerasan fisik. Serupa dengan itu, pembangunan jalur kereta di Kongo di bawah pemerintahan Belgia dilakukan dengan sistem kerja paksa yang merenggut nyawa ribuan buruh lokal. Di Indonesia, pada masa kolonial Belanda, pembangunan kereta api di Jawa dan Sumatera juga banyak melibatkan kerja rodi dengan kondisi kerja yang berat dan tanpa upah layak. Sisi kelam lainnya dari kereta api adalah sejarah panjang kecelakaan besar yang menewaskan ribuan jiwa. Banyak dari tragedi ini disebabkan oleh kelalaian manajemen, minimnya standar keselamatan, atau infrastruktur yang buruk. Kecelakaan seperti tragedi kereta Bhopal di India, tabrakan kereta SCD di Jerman, hingga tragedi Santiago de Compostela di Spanyol menjadi pengingat bahwa meskipun kereta dianggap aman, sistemnya tetap rentan jika keselamatan dikompromikan demi efisiensi biaya atau karena pengabaian teknologi keselamatan. Di Indonesia sendiri, sejarah kecelakaan kereta api cukup panjang, mulai dari anjlokan kereta di jalur tunggal hingga tabrakan antar kereta yang menewaskan puluhan orang. Banyak dari insiden tersebut berkaitan erat dengan buruknya sistem sinyal, minimnya petugas lapangan, hingga budaya keselamatan yang masih lemah. Selain itu, fakta gelap lain muncul dari konflik kepentingan antara pengembang kereta api dengan masyarakat lokal. Banyak pembangunan rel, stasiun, atau jalur baru yang dilakukan tanpa melibatkan partisipasi publik secara transparan. Proyek-proyek ini seringkali menyebabkan penggusuran paksa, hilangnya mata pencaharian warga, serta marginalisasi komunitas miskin kota. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, proses pembebasan lahan untuk proyek strategis seperti kereta cepat kerap diwarnai dengan intimidasi, minimnya ganti rugi yang adil, hingga kriminalisasi terhadap warga yang menolak digusur. Masyarakat adat dan petani menjadi kelompok yang paling rentan dalam proses pembangunan infrastruktur transportasi besar seperti ini. Tidak hanya kehilangan rumah dan lahan, mereka juga kehilangan akar budaya dan koneksi bukan sosial. Hanya persoalan masa lalu atau negara-negara tertentu, melainkan fenomena global yang terus berlangsung dalam berbagai bentuk baru. Di balik megahnya proyek-proyek kereta cepat atau jaringan metropolitan modern, terdapat relasi kuasa yang tidak selalu adil dan berimbang antara negara, swasta, dan masyarakat. Dalam proyek-proyek internasional yang melibatkan pinjaman luar negeri atau investasi asing, seringkali muncul ketimpangan dalam pembagian risiko dan manfaat. Negara penerima utang menanggung beban finansial jangka panjang, sementara perusahaan kontraktor asing meraup keuntungan besar dari pengerjaan konstruksi, pengadaan barang, atau operasional awal. Ketika proyek ini gagal menghasilkan pendapatan sesuai prediksi, yang dikorbankan biasanya adalah subsidi negara, pengalihan anggaran sosial, atau kenaikan tarif publik. Dalam kasus ekstrim, kegagalan proyek kereta api dapat menyebabkan krisis fiskal lokal, seperti yang terjadi di beberapa kota di Afrika atau Asia Tengah yang terlilit utang infrastruktur. Di sisi lain, implementasi teknologi canggih dalam sistem kereta juga membawa konsekuensi negatif tersendiri. Otomatisasi, penggunaan AI, dan kontrol digital memang meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan gelombang PHK besar-besaran di sektor perkereta apian. Masinis, petugas sinyal, teknisi lapangan,
Bahkan petugas tiket digantikan oleh sistem otomatis, menyebabkan hilangnya lapangan kerja tanpa adanya sistem transisi atau pelatihan ulang yang memadai. Ini memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial, khususnya di negara-negara yang belum siap menghadapi disrupsi teknologi. Teknologi juga memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap penumpang. Sistem kamera pengenal wajah, pelacakan tiket digital, hingga integrasi data penumpang dengan sistem keamanan negara telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang privasi dan kebebasan sipil. Kereta, yang seharusnya menjadi simbol kebebasan mobilitas, berubah menjadi alat pengawasan massal oleh negara atau korporasi. Bahkan, beberapa negara secara aktif menggunakan data transportasi untuk memprofilkan kelompok tertentu, mengawasi pergerakan aktivis, atau membatasi akses terhadap layanan transportasi publik bagi kelompok oposisi. Hal ini menciptakan iklim represif di ruang publik dan mengikis prinsip netralitas infrastruktur negara. Selain itu, permasalahan ketimpangan akses transportasi berbasis rel juga masih menjadi isu utama di banyak negara. Meskipun pemerintah membangun jalur kereta cepat, proyek ini seringkali hanya melayani jalur-jalur strategis ekonomi, sementara daerah terpencil atau masyarakat miskin tetap kesulitan mendapatkan akses transportasi yang layak. Ini menciptakan transport poverty, kondisi di mana kelompok tertentu tidak memiliki kemampuan atau akses untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi karena keterbatasan mobilitas.